Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warga Balikpapan yang sangat kami cintai, khususnya warga NU, para kiai, para masyayikh, mungkin wonten ngarsane ke Musleh, wonten ke Mukhlasin, wonten Ki Anwar, ke Waros, dari PW mungkin ada Kiai Bukhari Nur maupun yang lain-lain. Monggo tetap jaga kesehatan. Tetap Jumatan pakai prokes. Kalau sudah dibolehkan pengajian dalam jumlah terbatas juga tetap pakai prokes. Tahlilan, manakipan, semoga bisa jalan tapi tetap pakai prokes. Insya Allah kita dapat dua-duanya. Fit dunya hasanah kita sehat. Wafil akhirati hasanah kita bisa ngaji. Tetap istiqomah insya Allah husnul khotimah. Warga Balikpapan, kaum muslimin, warga NU rahimakumullah. Marilah kita terus thalabul ilmi, ngaji di bidang apapun, guna semakin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ngaji lalu kita ibadah tanpa ilmu, bisa-bisa secara zahir kelihatannya ibadah, tapi tidak jadi ibadah lantaran tidak sah. Mulai dari ilmu yang ringan-ringan, ilmu tajwid, berusahalah sekuat tenaga, bacaan kita benar, Fatihah kita benar, takbiratul ihram, tahiyat, salam, cara membacanya juga benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya juga benar. Sebab kalau makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, itu bisa merubah makna. Dan bacaan Fatihahnya tidak sah. Tahiyatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti wujuduha ka'adamiha. Meskipun sudah sholat, sudah sembahyang, ya dicatat, ditulis, dianggap belum sholat, belum sembahyang. Karena tidak sah. Sekali lagi marilah kita terus bertolabul ilmi. Fikihnya juga seperti itu. Mulai dari tata cara wudhu yang benar dan sah. Bersuci yang sah. Menyangkut pakaian, cuci baju. Menyangkut tempat sholatnya, ngepel masjid, ngepel musola. Harus suci sesuai dengan standar toharoh. Sebab kalau nggak ngerti cara ngepel, nggak ngerti cara mencuci baju, meskipun dohirnya kelihatan bersih tapi nggak suci, lalu kita pakai sholat, sholatnya juga tidak sah.
wudhu yang perlu kami ingatkan. Kadang kita bangun tidur, masih ada kerak, ini maaf, iler kering di sini. Itu harus dihilangkan dulu, biar tidak menghalangi air. Kotoran mata atau orang Jawa nyebut ketek, itu harus dihilangkan dulu sebelum wudhu. Ibu-ibu yang habis acara kemanten, acara wisuda atau apa, pakai bedak tebal, itu sebelum wudhu harus cuci muka dulu pakai sabun. Biar tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu. Atau bisa jadi bedak itu enggak menghalangi air wudhu, tapi karena ada bedak tebal di pipi, basuhan air wudhu itu menjadi keruh, tidak bening, tidak mutlak, tidak tohir mutohir. Berarti wudhunya enggak sah karena dibasuh dengan air yang sudah keruh. Lalu rukuk sujudnya juga harus benar. Jaga jangan sampai kaki, tangan bergerak berkali-kali. Karena gerakan 3 kali lebih membatalkan sholat. Kalau itu berturut-turut. Kemudian saat sujud, ujung kaki mancat. Lalu kening atau jidat, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus dibuka biar bisa nempel ke tempat sujud. Bagi kaum perempuan yang kebetulan suka pakai cadar, karena cadar itu menutupi jidat, maka nanti kalau sholat dibuka supaya ketika sujud jidatnya tidak terhalang oleh cadar. Yang terbiasa pakai kopiah seperti ini, nah, menutupi batuk, itu sebelum sholat cara berkopiahnya dibuka seperti ini. Masih ada 1-2 orang awam yang sholat jidatnya, batuknya masih tertutup kopiah, atau baru pulang haji, pulang umroh, lagi seneng-senengnya pakai serban, dipasanglah serban, dililitkan di kepalanya, tapi kadang sampai menutupi jidat atau batuk. Sujudnya terhalang serban, itu tidak sah. Sekali lagi, harus dengan ilmu. Bacaannya benar, gerakannya benar, wudhunya benar, cara mencuci ngepel masjidnya juga benar-benar suci, tidak melakukan gerakan apapun yang membatalkan sholat. Kemudian bekerjanya harus lurus, juga harus dengan ilmu. Lurus dalam arti tidak korupsi, tidak curang, tidak mendolimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Ini kalau kita sholat sudah benar, tajwid benar, semuanya benar, tapi cara mencari duitnya ngawur, ya seakan sia-sia juga. Enggak sholat itu dosa, tapi kalaupun sholat karena makan barang haram, hasil kita mendolimi, mencurangi haknya orang lain, sholatnya enggak diterima, doanya enggak diijabahi, amal-amal lain juga enggak diterima kalau cara mencari duitnya ngawur seperti itu. Upayakan sekuat tenaga yang PNS, jangan korupsi, naik pangkat monggo diurus, tapi enggak pakai nyogok-nyogok. Yang jadi pejabat, urusi, pegang amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai jabatan atau posisi dijadikan kesempatan untuk mengeruk kekayaan secara tidak halal. Teman-teman dosen ketika ingin mundak pangkat, monggo dilalui secara profesional, secara fair dan sportif. Tulis buat penelitian yang jujur, buat makalah, artikel yang jujur, asli memang karya kita. Lalu itu kita gunakan untuk ngurus kenaikan pangkat, tanpa nyogok.
Kalaupun akhirnya naik ke pangkat menjadi barokah insya Allah. Dan memang karena kita pintar benar, profesional. Tapi kalau enggak begitu, secara zahir hitam di atas putih kayak kita memenuhi syarat. Enggak tahunya itu enggak jujur, karya orang lain dan yang lain-lain. Di samping dolim, itu nanti tambahan tunjangan karena kita naik pangkat, jadinya juga syubhat. Sekali lagi, ayo kerja yang baik. Lalu bagi yang akan berbisnis, melakukan transaksi dalam bentuk apapun, soanlah kepada ulama setempat, nanya transaksi model begini itu sah apa enggak. Kalaupun enggak sah, mohon petunjuk supaya sah bagaimana. Biar kiai memberi pengarahan. Sehingga enggak ada keuntungan, enggak ada uang yang kita peroleh dari transaksi yang tidak syar'i. Dari transaksi yang tidak sah. Lalu hal-hal kecil soal halal haram, ibu-ibu yang biasa belanja daging ayam ke pasar, harus bisalah membedakan ini sembelihan kayak begini sah, sembelihan kayak begini tidak sah. Kalau ibu-ibu enggak mengerti, enggak bisa membedakan ini sembelihan ini sah, ini tidak sah, bisa jadi kita membeli hasil sembelihan yang tidak sah. Dan itu statusnya bangkai. Kalau bangkai itu hukumnya dua, haram dan najis. Nah, kalau bangkai yang sembelihannya tidak sah itu terus kita masak, mulut kita itu habis makan ayam, habis makan daging kambing, yang sejatinya secara syar'i berstatus bangkai. Berarti mulut kita kan najis. Mulut kita najis, sholat kita enggak sah, wong sholat dengan mulut yang najis. Juga enggak diterima Allah karena makan bangkai hukumnya haram. Syarat doa diijabah itu makanan harus halal. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, atib tu'mataka, tustajab da'watuka. Wahai anak Adam, makan kamu yang halal saja. Pasti doamu aku ijabahi, aku kabulkan. Jadi sekali lagi, maka NU, marilah kita terus meningkatkan amal. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan apa yang kita amalkan itu benar, berdasar ilmu yang benar. Dan nyun sewu harus kepada ulama yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Jangan percaya, jangan gampang percaya pada ustadz atau siapapun yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi, jangan mudah percaya, apalagi sampai dipegangi jadi akidah, kepada orang yang ngaku ulama, atau di framing kayak ulama, tapi sejatinya dia bukan ulama. Apalagi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ulama itu siapa sih? Yang kepada mereka kita bisa meyakini kebenaran ilmunya. Ulama itu satu, orang alim yang riwayat ngajinya jelas. Riwayat thalabul ilminya jelas. Misalnya, dia muridnya Habib Umar, dia muridnya Habib Fadil, dia muridnya Said Maliki, dan di sana ngaji benar 10 tahun lebih. Terus dia benar-benar pulang diridhoi gurunya. Guru itu kalau sudah ridho, berarti guru tahu si murid ini perilakunya baik, akhlaknya baik, sifatnya baik, dan memang alim. Berhasil ngaji. Ngajilah kepada orang yang riwayat thalabul ilminya jelas. Dia misalnya alumni Pondok Pelosok, Langitan, Lirboyo, Sarang, Sidogiri, Asem Bagus, dan sampai bertahun-tahun.
ngaji benar di sana dan kiainya ridho. Ini harus seperti itu. Ngajilah kepada orang yang riwayat thalabul ilminya jelas. Yang kedua, orang itu bukan hanya asal mondok, tapi yang benar, ya benar-benar alim, berkarakter kiai. Alim berkarakter kiai itu satu, dia telaten istiqomah, membimbing masyarakatnya, muridnya, bertahun-tahun tanpa pamrih. Yang akhirnya dari bertahun-tahun membimbing murid, membimbing masyarakat, tanpa pamrih itu, lama-lama dia mendapat kepercayaan. Tanpa rekayasa ini, kepercayaan masyarakat rame-rame membangunkan pondok untuk dia. Nah, dari bertahun-tahun mengelola pondok itu, terbukti dia sudah menghatamkan sekian puluh kitab. Santri yang dia ajari sekian puluh kitab, setelah boyong pulang dari pondoknya kiai ini, nyatanya santrinya juga alim-alim. Nah, kalau ada kiai punya murid-murid, alumni-alumni yang mereka alim-alim, yang murid-muridnya juga mendirikan pondok lagi, maka kita nggak usah ragu tentang kealiman kiai tersebut. Bagaimana kita ragu, muridnya saja alim, gurunya malah lebih alim dari situ. Kalau ada alumni Lirboyo, Poloso di Kalimantan, di mana-mana alim-alim, ya kita nggak usah menanyakan kealiman Kiai Lirboyo. Lawang muridnya saja kayak begitu, apalagi gurunya. Atau misalnya si ulama itu nggak punya pondok, tapi dia buktikan kealimannya itu dengan ngarang kitab. Kayak Pak Profesor Dr. Quraish Shihab. Mungkin orang bilang nggak punya pondok, tapi bukti kealimannya dituangkan dalam bentuk dia banyak ngarang kitab. Nah, itu alim. Nah, kepada warga Balikpapan jangan gampang percaya kepada orang yang ngaku ustadz, ngaku ulama, tapi riwayat ngajinya tidak jelas. Lalu bukti kealimannya juga tidak jelas. Wong dia nggak punya pondok. Dia sudah menghatamkan Sahih Bukhari berapa kali kepada muridnya nggak jelas. Dia sudah ngaji kitab tafsir, hadis Sahih Muslim, fikih, muhadzab, wahab berapa kali kepada santri juga nggak jelas. Atau dia apa ngarang kitab juga nggak jelas. Nah, yang kayak begini-begini jangan asal diakui ulama lalu sampean ikuti, salah sampean. Kemudian menurut kami, orang itu memang punya sifat keulamaan, bisa membimbing, bisa ngemong kepada umat, bisa menjaga lisan, menjaga akhlak, benar-benar istiqomah jadi panutan. Itu adabnya dijaga, berbahasanya santun, itu ulama. Nah, yang nggak memenuhi 4 kriteria ini, jangan gampang disebut ulama. Jadi sekali lagi, satu, riwayat ngajinya jelas. Yang kedua, bukti kealimannya juga jelas. Sudah khatam sekian banyak kitab. Kiprahnya di tengah-tengah masyarakat jelas, pinter ngemong. Lalu nyun sewu, akhlaknya memang juga baik, lurus, lemah lembut, ngayomi. Nah, kepada mereka kita ngaji, dari mereka kita akan dapat ilmu yang benar. Kalau ilmu kita benar, ibadah kita, akidah kita juga benar. Ayo terus ngaji. Selamat. Ada TV di NO. Apa? Damai. Oh. NO Damai TV Balikpapan. Ini luar biasa. Moga-moga ini pertanda akan ada kebangkitan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin dan ramah lingkungan di Balikpapan. Kita ingin Islam berkembang tanpa menimbulkan keributan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.